Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan kumpulan video belajar dari rumah siswa kelas 12 mengenai statistika bagian 1 yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah belajar dengan baik dan penuh semangat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 akuntansi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ain Siti Nureka. Perkenalkan, nama saya Pina Sebagimania. Perkenalkan, nama saya Cici Mulyasari. Perkenalkan, nama saya Wanda Raliasu. Perkenalkan, nama saya Amelia. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 6. Oke, contoh soalnya yaitu data pada tabel berikut merupakan pengelompokan besar gaji pegawai di salah satu kantor di Jakarta. Contoh besar gaji ribuan rupiah dan frekuensi. Besar gajinya 2.500.000 dengan frekuensi 25, gaji 2.600.000 dengan frekuensi 20, gaji 2.750.000 dengan frekuensi 15, gaji 3.100.000 dengan frekuensi 30, dan yang terakhir gaji 3.120.000 dengan frekuensi 10. Untuk pertanyaannya yaitu yang A, jika besar gaji Rp 2.500.000, 2.600.000, 2.750.000, 3.100.000, dan 3.120.000 berturut-turut termasuk kelompok E, D, C, B, dan A, buat diagram lingkaran dari data tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, tentukan jumlah gaji yang dikeluarkan oleh kantor tersebut. Untuk jawabannya yaitu dalam poin A kita disuruh untuk menentukan diagram lingkarannya. Bisa dengan satuan derajat seperti 25/100 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. 25 itu dari frekuensi, sedangkan untuk 100 itu dari jumlah keseluruhan frekuensi yang ada pada tabel tersebut. Sama seperti yang pertama, yang kedua 20/100 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. 15/100 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. 30/100 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Dan yang terakhir 10/100 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Dan hasil keseluruhannya yaitu ada 360 derajat. Yang kedua dengan satuan persen seperti 25/100 dikali 100% sama dengan 25%, 20/100 dikali 100% sama dengan 20%, 15/100 dikali 100% sama dengan 15%, 30/100 dikali 100% sama dengan 30%, dan yang terakhir 10/100 dikali 100% sama dengan 10%, dan hasil jumlahnya yaitu ada 100%. Oke, setelah itu kita harus membuat diagram lingkarannya. Contohnya seperti ini. Gaji 2.500.000 yaitu 25%, gaji 2.600.000 yaitu 20%, gaji 2.750.000 yaitu 15%, gaji 3.100.000 yaitu 30%, dan yang terakhir gaji 3.120.000 ada 10. Dan untuk poin B kita disuruh untuk menentukan jumlah keseluruhan gaji yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Gaji yang pertama 2.500.000 dikali 25 sama dengan 62.500.000. 25 itu dari frekuensi pada tabel tadi. Yang kedua 2.600.000 dikali 20 sama dengan 52 juta. 2.750.000 dikali 15
sama dengan 41 juta. 3.100.000 dikali 30 sama dengan 93 juta. Dan yang terakhir 3.120.000 dikali 10 sama dengan 31.200.000. Dan jumlah keseluruhannya yaitu ada 279.950.000. Jadi, jumlah keseluruhan gaji yang harus dibayarkan suatu perusahaan tersebut yaitu sebesar 279.950.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Nurjana, perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 akuntansi. Sebelumnya, kelompok saya terdiri dari Iskandar, Selvi Marcella, Rizka, Riki Rosadi, dan saya sendiri. Di sini, saya akan membuat tabel distribusi frekuensi dari soal nomor 10 bagian A. Untuk membuat data distribusi frekuensi, langkah pertama, kita mencari jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan di sini dengan mencari data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 92, sedangkan data terkecilnya 38. 92 dikurangi 38 sama dengan 54. Kemudian, kita mencari banyak kelas. Banyak kelas ini untuk menentukan berapa kelas yang kita butuhkan, tidak termasuk ke dalam kepala tabel. Rumusnya, 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. N di sini adalah keseluruhan data dari sini, yaitu 40. Logaritma 40 dikali 3,3 ditambah 1 adalah 6,29. Kita bulatkan menjadi 7. Kemudian, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas ini untuk mencari nilai interval, panjangnya nilai ke nilai, yaitu jangkauan perbandingan banyak kelas. 54 dibagi 7 sama dengan 7,71. Kita ambil 8. Jadi nilai intervalnya adalah 8. Setelah mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, kita buat tabelnya. Tabel di sini terdiri dari nilai, frekuensi, topik kelas, dan nilai tengah. Cara mencari nilai di sini, kita mengikuti nilai intervalnya. Nilai intervalnya adalah 8. Saya mengambil dari yang terkecil terlebih dahulu, 38 sampai dengan 45. Kenapa sampai dengan 45? Karena kan nilai intervalnya 8, maka 38 sampai dengan 45. Kita coba hitung dari 38. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 adalah panjangnya 8. Kemudian, baris kedua, 46 sampai dengan 53, sama saja nilai intervalnya 8. Dan lanjutkan sampai dengan baris ke-7. Di baris terakhir, ada 86 sampai dengan 93. Kenapa sampai 93? Kenapa tidak sampai 92? Tidak apa-apa, karena 86 sampai dengan 93 termasuk ada 92 di dalamnya. Jadi tidak apa-apa. Cara mencari frekuensi di sini, kita hitung dari data sebelumnya, dari data di sini. Berapa sih 38 sampai 45 ini yang ada? Kita coba hitung. 1, 2, 3. Jadi nilai 38 sampai dengan 45 ini frekuensinya ada 3. Kemudian 46 sampai dengan 53. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5. 46 sampai dengan 53 frekuensinya ada 5. Dan lanjutkan sampai dengan baris ke-7. Frekuensi di sini jumlahnya harus mencapai 40, sebagaimana datanya ada 40. Kemudian kita mencari topik kelas. Bagaimana sih mencari topik kelas? Dari nilai 38, 46, 54, dan seterusnya, kita namakan ini batas bawah, sedangkan ini batas atas. Cara dikurangi 0,5, sedangkan cara mencari topik kelas batas atas ditambah 0,5. Kita hitung, 38 dikurangi 0,5 adalah 37,5, sedangkan 45 ditambah 0,5 adalah 45,5. Dan teruskan sampai dengan baris ke-7. Setelah itu, kita mencari nilai tengah. Nilai tengah di sini rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi, 38 ditambah 45 adalah 83, dan dibagi 2 adalah 41,5. Kemudian, 46 ditambah 53 adalah 99, dan dibagi 2 adalah 49,5. Dan teruskan sampai dengan baris ke-7. Dengan nilai akhir, nilai tengahnya adalah 89,5, dan inilah tabel distribusi frekuensi yang sudah jadi. Nilai tengah ini untuk membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenova Suryani. Saya dari kelas 12 OTKP, anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan histogram dan poligon. Anggota dari kelompok saya yang pertama ada Dani Irfan,
setelah itu Dede Eli, Salsa Nandita, Anissa Maduru Putri, dan Nia Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram dan poligon. Nah, kita ke tabel dulu. Di sini ada batas bawah atau kita singkat BB. Dan di sini disebut batas atas atau disingkat BA. Nah, bagaimana untuk mencari tepi kelas tersebut? Ada rumusnya. Rumusnya adalah BB dikurangi 0,5 dan BA ditambah 0,5 untuk mencari tepi kelas tersebut. Nah, bagaimana misalkan di sini 31 BB-nya, makanya 31 BB-nya lalu dikurangi 0,5, berarti 31 dikurangi 0,5 adalah 30,5. Di sini aku tulis 30,5 dari 31 dikurangi 0,5. Nah, untuk BA yang di sini, BA adalah 35 ditambah 0,5 yang berarti 35,5 ditambah 5, 35,5. Dan seterusnya ya. 36 ditambah 36 dikurangi 0,5 BB berarti 35,5. 40 ditambah 0,5 berarti 40,5. Ini dan seterusnya ya, begitu. Oke, kita mempersingkat waktu berarti 40,5 strip 45,5 berarti 45,5 50,5. Nah, di sini 50,5 strip 55,5. Ini 55,5 strip 60,5 lalu 60,5 strip 65,5. Nah, begitu untuk mencari tepi kelas. Dan untuk mencari titik tengah atau nilai tengah tersebut, yaitu rumusnya adalah BB. Nah, kita sebut dulu nilai tengah. Nah, ini adalah rumus untuk tepi kelas. Untuk rumus nilai tengah adalah BB ditambah BA lalu dibagi 2. Nah, gitu. Untuk misalnya adalah di sini kan ada berat badan, nilai berat badan. Nah, di sini aja 31 ditambah 35 lalu dibagi 2. Berapa hasilnya? 31 ditambah 35 dibagi 2 berarti 33. Lalu di sini kita tulis 33. Seterusnya sama, 36 ditambah 40 dibagi 2 berarti 38. Terus 41 ditambah 45 dibagi 2 berarti 43. Lalu 46 ditambah 50. Lalu berarti yang 48. Dan seterusnya 51 ditambah 55 dibagi 2 53. 56 dibagi 60 58. 61 65 dibagi 2 berarti
63. Nah, seperti itu untuk mencari nilai tengah atau titik tengah tersebut. Lalu kita ke histogram. Nah, di histogram di sini adalah diagram batang, yang berarti di bagian sumbu X atau garis mendatar adalah dari berat badan tersebut yang di sini. Untuk di sumbu Y atau garis sumbu Y adalah frekuensi 4, 6, 10 frekuensi dari sini. Untuk diagram batangnya mudah ya, tinggal langsung kita membuat diagram batang ke berat badan yang di sini ke frekuensinya, misalkan 31, 35 yang di sini ke frekuensi 4. 36, 40 yang di sini ke frekuensi 6, dan seterusnya 41, 45 ke frekuensi 10 yang dari sini, dan seterusnya untuk diagram batang atau histogram. Oke, selanjutnya adalah poligon frekuensi. Nah, tadi kan kita sudah menghitung dari tabel di sini dengan rumusnya dari tepi kelas, titik tengah. Tadi kan kita sudah menghitungnya. Nah, sekarang ke poligon frekuensi. Nah, tadi ini ada tabel di histogram, kita hapus dulu. Kita hapus. Hanya untuk contoh tadi kita hapus dulu. Yang dari tabel berat badan ini, tabel berat badan. Nah, lalu kita gantikan dengan tepi kelas. Tepi kelas yang tadi rumusnya adalah ini, BB dikurangi 0,5, BA ditambah 0,5 atau yang ini ya, batas bawah dan batas atas tadi. Nah, oke, setelah dihapus semuanya ini, lalu kita ganti oleh tepi kelas ya, yang tadi rumusnya adalah ini, tepi kelas BB dikurangi 0,5, BA ditambah 0,5 atau batas bawah dan batas atas. Oke, kita gantikan di sini, tepat di sebelah sini ya, atau di garis diagram batang. Kita gantikan dulu. Berapa? 30,5 tepat di garis sini dan garis sini 35,5. Nah, ini kan pasti sama ya, pasti sama. 35,5 dengan ini batas atas, ini batas bawah pasti sama ya, pasti sama. Sebab ini dan ini pasti akan sama. Nantinya tinggal kita tulis di sini batas atas atau batas bawah tersebut. Karena pasti batas ininya pasti bakalan sama dengan ini. Misalnya ini tuh. Ini 35,5 ya. 40,5, 40,5, 45,5, 45,5, 50,5, jadi sama saja. Oke, lalu kita lanjutkan yang 35,5. Ini kan sudah 30,5. Langsung lanjut ke 40,5. Nah, di sini pasti sudah ada 40,5, langsung 45,5. Dan seterusnya. 50,5, 55,5. Oke, 65,5. Di sini 65,5 itu kan pas ya, pas dari sini. Oke, kita kan langsung melihat di nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah yang tadi rumusnya, nilai tengah BB ditambah WA dibagi 2. Kita sudah menghitungkan tadi di sini nilai tengah atau titik tengah tersebut yang 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63. Nah, langsung kita eksekusi langsung ya. Di sini di 35,5 ke 35,5 kan ada tengah-tengahnya, berarti tengah-tengahnya itu adalah 33 dari 31 35 tersebut, atau bisa dituliskan di ini 33 ya,
namun nggak perlu ditulis lagi, langsung saja kita beri titik di tengah tersebut. Ini maaf sudah digaris ya, garis poligon frekuensinya sudah digaris. Tapi ya seperti ini. Jika tadi kan diagram batang kan tidak ada garis seperti ini, hanya diagram batangnya saja atau histogram saja. Nah kalau poligon frekuensi ada garis seperti ini. Jadi tinggal diberi titik saja di sini, diberi titik di tengah-tengah ya, karena ini nilai tengah pada titik tengah poligon frekuensi tersebut. Nah di mana misalkan 33, yang 33 itu di berat badan frekuensi 4. Nah ini di frekuensi 4 ya, yang atau 30,5 di frekuensi 4. Nah frekuensi 4 sama saja selanjutnya ya, yang 35,40,5 di frekuensi 6. Nah di frekuensi 6 sama saja seterusnya 40,5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Diketahui data berat badan sekelompok siswa pada tabel berikut. Di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama kolom berat badan, yang kedua kolom nilai tepi kelas, yang ketiga kolom frekuensi. Setelah kita mengetahui tabel tersebut, lalu kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih. Saya akan menjelaskan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Perbedaan dari frekuensi kedua tersebut yaitu kurang dari menggunakan rumus penjumlahan dan lebih dari menggunakan rumus pengulangan. Mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita ambil dari kolom pertama, kolom frekuensi, yaitu angka 4. Lalu kita pindahkan ke kolom kurang dari. Setelah itu kita menggunakan rumus penjumlahan dengan cara 4 ditambah 6 sama dengan 10, 10 ditambah 10 sama dengan 20, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif
kumulatif lebih dari, pertama-tama kita jumlahkan dari kolom frekuensi tersebut. Jika sudah dijumlahkan, maka hasil nilainya akan menjadi 80. Kemudian kita pindahkan ke kolom lebih dari. Setelah itu, kita menggunakan rumus pengurangan dengan cara 80 dikurangi 4 sama dengan 76. 76 dikurangi 6 sama dengan 70, dan seterusnya. Untuk mengisi diagram ogif, kita mengambil dari data kolom kurang dari dan nilai tepi atas. Kemudian masukkan ke dalam diagram ogif tersebut. Begitupun dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 12 TBSM yang beranggota Aji Wisnu, Iman Abdul Aziz, Adi Mukmin, Rifki Rijal, Sepindra Nurul Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan diagram batang. Diagram batang merupakan media penyajian data yang dituangkan dalam bentuk batang. Di sini ada soal nama calon ketua OSIS yang diprediksi memiliki suara terbanyak. Di sini ada Budi. Ada Budi karena Budi paling banyak 18 perolehan suara. Dan soal kedua, nama calon ketua OSIS yang diprediksi memiliki jumlah suara yang sama. Di sini jumlah suara yang sama ada Irwan dan ada Yudi karena memiliki perolehan suara 9, sama-sama 9. Soal ketiga, perbandingan jumlah prediksi suara terbesar dan jumlah prediksi suara terkecil. Prediksi di sini suara terbesar adalah Budi, perolehan suara 18, dan Andi paling kecil perolehan suara 6. Di sini 18 perbandingan terbesar 18 dan terkecil 6. Perbandingannya adalah paling banyak Budi, paling kecil Andi. Perbandingannya 3:1. Di sini cara pembuatan diagramnya, di sini tulis angka dulu. Terus di sini tulis nama calon OSIS, calon ketua OSIS. Lalu di sini tulis berapa banyak dan berapa kecilnya yang memilih perolehan suara. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TKJB, perwakilan kelompok 4, dan nama saya Sofiana Kozia. Saya Rizky. Saya Egi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah perusahaan memiliki data perkembangan hasil produksi sebagai berikut. Dari tahun 2012 sampai 2017. Penyajian data dalam perkembangan tahun terjadinya peningkatan hasil produksi yang paling besar dan tahun terjadinya penurunan hasil produksi yang paling besar. Dari tahun 2012 hasil produksi adalah 124 dan dari tahun 2013 naik
naik menjadi 130. Kemudian 2014 naik secara besar yaitu 242. 2015 dan menurun lagi secara 234. Dan 2016 turun drastis secara 100 dan 2017 naik lagi hingga mencapai 145. Jadi tahun terjadinya peningkatan hasil produksi yang paling besar adalah pada tahun 2014. Dan tahun terjadinya penurunan hasil produksi yang paling besar pada tahun 2016. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ardiansyah selaku perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 TBSM yang akan menyelesaikan soal nomor 4, dan nama kelompok terdiri dari saya sendiri, Robi, Wan Fauzan, Andi Cahyana. Hasil pengamatan suhu di suatu tempat selama 7 jam dapat dilihat pada tabel berikut. Jam pertama 40, jam kedua 38, jam 3 38, jam 4 39, jam 5 37, jam 6 40, jam 7 36. A. Diagram garis dari data tersebut kita bisa melihat bahwa berada di bawah, yaitu bertepatan dengan garis dan juga kolom. Kita tinggal sesuaikan. B. Suhu terendah dari tempat tersebut. Suhu terendah bisa kita lihat di diagram garis yang telah kita buat, yaitu pada jam 2 dan 3. Suhunya sama, yaitu 38 derajat Celcius, maka keduanya bersamaan. C. Penurunan suhunya yang paling besar hanya pada jam ke-7 karena suhunya hanya 36 derajat Celcius, dan kita bisa lihat pada diagram garis yang telah kita buat sebelumnya. Asalnya pada jam 6 menaikkan sangat drastis, yaitu 40 derajat Celcius, tiba-tiba menurun pada jam ke-7 yaitu 36 derajat Celcius. D. Lama waktu ketika tidak terjadi perubahan suhu. Lama waktu ketika kita bisa lihat dalam diagram garis. Kita cermati bahwa lama waktu yang tidak merubah suhu tersebut terjadi pada jam 2 dan 3, suhunya 38 derajat Celcius. Karena tidak adanya perubahan suhu tersebut selama 2 jam dan tidak lama kemudian naik menjadi 39 derajat Celcius dan seterusnya. Kita bisa lihat pada jam keempat penaikan yaitu 39 derajat Celcius, dan seterusnya akan seperti itu, menaik, menurun, dan juga menaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Abdillah Ramadan dari kelas 12 TKJA. Saya adalah perwakilan kelompok 1 dari 12 TKJA. Di sini akan menjelaskan cara membuat grafik di Microsoft Word. Dan di kelompok saya ada saya sendiri, Tina, Faisal, dan Kamal. Nah, langkah-langkah yang paling awal adalah bukalah Microsoft Word 2007 Anda yang ada pada laptop atau komputer kalian. Kedua, setelah masuk, klik tab Insert di pojok kiri atas antar muka Word. Dan carilah chart yang gambarnya seperti tabel-tabel gitu. Nah, setelah itu pilih tata letak grafik di bagian kiri jendela chart. Format yang sesuai untuk data Anda mungkin berbeda-beda, tergantung jenis informasi yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada kolom, line, diagram lingkaran, dan lain-lain. Kita pilih yang paling atas yaitu kolom. Nah, setelah itu pilih gaya grafik di bagian kanan pilihan tata letak. Nah, di sana bentuk-bentuknya bisa dipilih sesuai keinginan kalian.
Setelah pilih, klik OK. Maka jendela Microsoft Excel 2007 akan terbuka. Microsoft Excel adalah untuk memasukkan data pada grafik dengan mengikuti langkah berikut. Klik salah satu di sel di Excel, masukkan data, tekan Enter. Nah, data yang dimasukkan di Microsoft Excel itu akan masuk di Microsoft Word kalian. Nah, setelah sudah masuk, kalian bisa menutup atau meng-close Microsoft Excel tersebut. Nah, grafik akan tampil sesuai data yang Anda masukkan tadi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdiana Saputra dari kelas 12 TKJA. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 untuk menjelaskan cara membuat diagram garis pada Microsoft Word. Dan anggota-anggota saya yaitu saya sendiri, Nama saya Imam Burhan Wahab. Langkah pertamanya yaitu siapkan data yang akan Anda buat grafiknya. Contoh seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya, buka aplikasi Microsoft Word pada laptop atau komputer Anda. Selanjutnya yaitu klik tab Insert, kemudian pilih Chart, lalu pilih Line, dan pilih salah satu dari layoutnya, dan setelah itu klik OK. Setelah itu akan muncul lembar kerja Microsoft Excel dan grafik yang Anda buat dari Microsoft Word. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan data dengan tabel yang sudah kita siapkan tadi. Data default yang ada di Excel kita hapus dan kita ganti oleh data yang kita buat tadi. Grafik sudah kita buat dan Anda tinggal menyesuaikan judul dan keterangan lainnya dengan mengatur desain sesuai keinginan Anda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Dan jangan lupa taati aturan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani situasi seperti ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video teman-teman kalian tadi, berikut adalah daftar nilai kelompok keseluruhan untuk kelas 12 TBSM dari kelompok 1-5 dan kelas 12 TKJB dari kelompok 1-5. Sedangkan yang ini adalah daftar nilai kelompok untuk kelas 12 OTKP dari 1-5, kelas 12 AKL, dan juga kelas 12 TKJA. Terima kasih atas kerjasama kalian belajar di rumah dengan baik. Selamat belajar kembali untuk materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.